masih berlanjut ya adik-adik ya. Kita angkat satu pujian lagi. Kita angkat satu pujian lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk, kita masih bangkit berdiri, masih kita semangat ya. Yuk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan satu pujian ya. Bapak. Kau
Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri ya semua ya. Yang di sini juga bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan, Tuhan itu baik. Kita akan muliakan Tuhan, penyembahan, adik-adik. Kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan ya. Yuk. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
kemarin kita sudah mendengar cerita Paulus memberitakan Injil di Filipi dan akhirnya Paulus di penjara. Nah, Cece dan Coco kemarin sudah cerita dengan baik. Sekarang mereka jadi pendengar. Kakak kemarin ketemu dengan orang tua yang pernah di penjara loh. Kita panggil ya Joni. Joni, mana Joni? Halo semuanya, senang sekali bisa bergabung dengan adik-adik di tempat ini. Joni, dulu pernah masuk penjara ya? Boleh cerita dikit-dikit? Iya nih, jadi malu. Dulu saya pernah mencuri dan akhirnya di penjara. Di penjara itu nggak bisa kemana-mana loh. Tidurnya nggak ada kasur yang empuk dan makannya juga seadanya. Pokoknya jangan sampai deh adik-adik nanti di penjara. Jadi anak yang baik aja ya. Joni, minggu lalu kita dengar cerita tentang Paulus dan temannya di penjara di Filipi. Wah, sepertinya saya tahu loh ceritanya. Karena waktu di penjara dulu, saya juga pernah dikunjungi rohaniwan. Boleh nggak saya cerita ke adik-adik semua tentang Paulus di penjara? Gimana adik-adik? Coco dan Cece gimana? Ingat gak waktu wanita petenung yang membuat kaya tuannya dikalahkan Tuhan Yesus melalui Paulus? Maka tuan-tuan mereka menghadapkan Paulus kepada pembesar-pembesar atau pejabat di kota itu dan memfitnah mereka. Fitnah itu apa ya, John? Fitnah itu menuduh hal yang jahat. Atau juga fitnah itu berkata yang tidak benar atau berkata yang jelek terhadap sesama. Sehingga sesama kita bisa jadi menderita. Wah, jahat ya mereka. Iya benar, setelah Paulus difitnah, Paulus dianiaya, terus dimasukin dalam penjara. Pas di dalam penjara, Paulus dan Silas nyanyi dan memuji Tuhan. Coba deh tebak apa yang terjadi di sana. Mungkin orang-orang dalam penjara lainnya marah karena berisik. Salah. Semua senang karena nyanyi bareng-bareng. Salah juga kakak, yang terjadi adalah gempa bumi dan rantai mereka lepas. Dan engsel sendi-sendi pintu penjara rusak dan pintunya akhirnya terbuka. Wah hebat ya, dengan menyanyi Tuhan bisa melakukan perkara ajaib. Aku lanjut ya. Aku pengen. Setelah itu kepala penjara mengira para tahanan kabur. Tapi Paulus dan Silas tetap di situ dan berkata, "Kami masih di sini Pak Kepala Penjara, jangan sakiti dirimu." Lalu kepala penjara mau menerima bertobat dan mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya sambil membalut luka. Akhirnya seisi rumah dan keluarga kepala penjara itu percaya Tuhan Yesus. Begitu. Wow, menarik sekali ya. Akhir yang bahagia. Paulus dipenjara karena iman kepada Tuhan Yesus. Melalui penjara juga keluarga kepala penjara dapat mendengar Injil dan percaya. Wah, rencana Tuhan indah ya. Benar banget. Kalau saya dulu di penjara karena salah sendiri, tapi Paulus di penjara karena Injil. Adik-adik, saya dulu juga bertobat loh pas di penjara. Saya mengaku dosa-dosa saya dan akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oke adik-adik, Tuhan kita dahsyat kan? Amin? Ya, terima kasih Joni atas kehadirannya ya. Sama-sama. Sampai jumpa adik-adik. kembali minggu depan, oke? Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana si Joni dan juga Ibu Titin bercerita ya tentang Paulus di penjara. Nah, tugas adik-adik saat ini setelah video ini selesai, coba adik-adik ingat kebaikan Tuhan, lalu adik-adik cerita dan divideokan. Boleh loh share di grup sekolah minggu, sehingga mereka boleh terberkati oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, Kakak Doni mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Oke, kita tundukkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu, kami boleh mendengarkan kuasa Tuhan melalui Rasul Paulus. Meskipun di dalam penjara Tuhan menyertai, melalui pujian Tuhan menyatakan
kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi saksi Kristus, boleh memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, berkati adik-adik sekalian yang telah menyaksikan video ini, kiranya mereka boleh diberkati oleh Tuhan, semakin percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.